Saat ini banyak sekali loh orang-orang yang melakukan pencurian secara terorganisasi. Khususnya organisasi ini justru merekrut ibu-ibu yang kemudian masuk dari satu swalayan ke swalayan lain, dari suatu toko ke toko lain, berdaerah. Jadi bisa pindah-pindah, hari ini di Kota Blitar, besok di Kota Cilacap, besok nanti umpamanya di Surabaya dan lain sebagainya. Memang kerjanya mereka itu melakukan pencurian-pencurian di mal dan toko-toko besar. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini sebenarnya sudah sering terjadi ya. Dikirimi atau di tag berita-berita tentang ibu-ibu atau orang yang melakukan pencurian-pencurian karena kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi jangan lupa ya, ini contoh di fakta.indo dari Blitar tentang 2 orang ibu yang curi susu dan minyak kayu putih. Judulnya itu Demi Anak. 2 ibu ini terancam pidana penjara 9 tahun. Karena ketentuan itu diatur di dalam pasal 363 KUHP. Itu ancamannya ya. Jadi bisa saja nanti vonisnya itu bisa 1 tahun, bisa percobaan, atau bisa 3 bulan, 4 bulan. Semuanya tergantung dari nanti keyakinan hakim ketika proses ini bergulir di sidang. Yang menjadi pertanyaan dari sahabat Rumah Pancasila adalah pernyataan Kapolres Blitar yang menyatakan bahwa restoratif justice tidak dapat diterapkan terhadap perkara ini karena si korban tidak mau untuk melakukan perdamaian. Apakah benar seperti itu aturannya? Nah, restoratif justice di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia itu diatur di dalam Surat Edaran nomor 8 tahun 2018. Di sana itu ditegaskan memang penyidik itu diberikan kewajiban untuk memediasi perkara dan kemudian menghentikan perkara apabila korban itu menerima ganti rugi dan bersedia untuk mencabut pengaduannya atau mencabut laporannya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau tidak ada keinginan atau kemauan daripada korban, maka restoratif justice ini tidak bisa dijalankan. Dan kepada yang bersangkutan tetap akan dilakukan penahanan dan diproses lebih lanjut. Nah, di Jaksa Penuntut Umum pun sama. Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 itu hanya bisa dilakukan restoratif justice apabila ancamannya 5 tahun dan kemudian korban ini mau. Mau untuk apa? Mau untuk mencabut pengaduannya, mau untuk berdamai. Kalau tidak mau, maka proses tetap akan ditindaklanjuti sampai di muka persidangan. Di muka persidangan itu ada peraturan Mahkamah Agung yang diperintahkan kepada hakim. Jadi ketua pengadilan ketika menerima berkas itu akan melihat kerugiannya berapa banyak. Yang dilakukan oleh ketua pengadilan bukan restoratif justice, tetapi sesuai dengan arahan peraturan Mahkamah Agung, maka ketua pengadilan akan menunjuk hakim tunggal dan melakukan pemeriksaan dengan acara cepat dan memerintahkan kepada hakim tunggal itu untuk mengeluarkan tersangka dari penahanan selama proses persidangan. Itu aturannya. Tentang apakah nanti hakim memberikan vonis bersalah dan harus menjalani hukuman, semuanya kembali lagi kepada proses yang ada di mimbar persidangan. Seberapa yakin hakim atas kejahatan yang dilakukan sehingga hukuman yang pantas, hukuman yang patut, hukuman yang tepat untuk membina mereka kembali menjadi baik itu ditentukan oleh hakim tunggal tersebut. Kalau nilainya kurang dari 2,5 juta rupiah. Kalau ternyata nilai kerugiannya di atas 2,5 juta rupiah, maka hakimnya tetap majelis yang terdiri dari 3 anggota hakim. Dan persidangannya biasa dengan acara biasa. Itu ketentuan aturan perundang-undangan yang ada sehingga
kita tidak kemudian asal menyampaikan sebuah pendapat di muka umum secara tidak mengerti tentang ketentuan aturan-aturan hukum yang ada di Rumah Indonesia. Nah, kita juga harus sadari bahwa saat ini banyak sekali loh orang-orang yang melakukan pencurian secara terorganisasi. Khususnya organisasi ini justru merekrut ibu-ibu yang kemudian masuk dari satu swalayan ke swalayan lain, dari suatu toko ke toko lain, berdaerah. Jadi bisa pindah-pindah, hari ini di Kota Blitar, besok di Kota Cilacap, besok nanti umpamanya di Surabaya dan lain sebagainya. Memang kerjanya mereka itu melakukan pencurian-pencurian di mal dan toko-toko besar. Nah, kalau ini ternyata adalah komplotan, maka tentu saja mereka harus dibina oleh negara, dibimbing oleh negara, sehingga ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Kita melakukan pembelaan hukum, tapi pembelaan yang dalam rangka untuk membina pelaku kejahatan menjadi baik, memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk mengerti mengenai aturan hukum dan tidak melakukan pelanggaran, dan memberikan rasa keadilan kepada si korban. Sehingga semuanya kita dapat berkumpul di Rumah Indonesia yang nyaman, tentram, dan adil buat kita semua. Semoga berguna bagi kita semua. Share-lah video ini dan subscribe-lah channel kami. Dan marilah berbagi dengan memberikan komentar atas kekurangan-kekurangan yang kami sampaikan di sini, sehingga kita bisa saling mengisi untuk saling menyempurnakan demi Indonesia lebih baik. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu jaga kesehatan dan buat kebaikan di Rumah Indonesia.